Halo Mas sekalian, hari ini saya lanjutkan lagi ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan tentang aplikasi integral berupa luas daerah bidang datar ya. Nah, sekarang saya lanjutkan yang bagian B, yaitu menghitung volume benda putar ya. Nah, volume benda putar yang akan saya jelaskan itu ada metode nantinya ya. Ada metode cakram, ada metode cincin, dan ada metode kulit tabung ya. Masing-masing memiliki ciri tersendiri ya. Mari saya jelaskan, langsung aja lihat papan tulis ya. Mari. Nah ini ya, sudah saya tuliskan volume tentang benda putar. Yang bagian B ini ada 3 metode, yaitu metode cakram, metode cincin, sama metode kulit tabung ya. Seperti namanya, berarti ketika kalian menghitung volume benda putar apabila menggunakan metode cakram, maka yang terjadi adalah gambarnya itu seolah-olah seperti benda cakram ya. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, ini adalah sumbu putar. Jadi ini adalah sumbu putar ya. Jadi ketika saya putar terhadap sumbu X, kalau saya punya Y sama dengan X ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seolah-olah saya mempunyai bentuk seperti ini, diputar gitu ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi makanya akan terbentuk seolah-olah seperti volume benda putar, yaitu apa? Metode cakram. Jadi dia berbentuk pejal ya. Jadi berbentuk pejal. Pejal itu atau padat ya. Berbentuk padat, maka gunakan metode cakram ya. Nah, sekarang kalau saya punya Y sama dengan Fx, ketika saya putar terhadap sumbu Y, ini pun juga menghasilkan benda ya, menghasilkan benda pejal. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya benda pejalnya ya. Saya putar terhadap sumbu Y, ini sumbu putar ya. Ini sumbu putarnya ya. Paham ya? Jadi kalau metode cakram itu menghasilkan bentuk padat seperti cakram ya, maka gunakan metode cakram. Nah, volumenya apa? Volumenya tinggal dihitung apa? Pi ya. Karena di sini luasannya berbentuk lingkaran, yang terjadi adalah seperti pi r kuadrat ya. Jadi volumenya adalah V itu nilainya 3,14 atau nanti biarkan saja dengan pi. Maka di sini Fx dikuadratkan dx ya. Seperti itu. Jadi seperti pi r kuadrat ya. Sekarang masuk ke metode cincin ya. Metode cincin sama. Ini saya punya sumbu Y, ini saya punya sumbu X ya. Nah, tapi sekarang dengan Y sama dengan Fx ini, ketika saya putar terhadap garis lain, jadi ini saya putar terhadap garis, ini sumbu putarnya ya. Ini sumbu putar, saya garis Y sama dengan misalnya ini adalah min L ya. Ini adalah garis min L. Ini adalah A, ini adalah B ya. Maka ketika saya putar, apa yang terjadi? Yang terputar adalah ini sama-sama ini ya, ini min 2L jadinya, terus ini bentuk ininya ya. Nah, jadi seolah-olah ketika saya putar itu bendanya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini bendanya. Nah, membentuk volume. Jadi kalian lihat ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebenarnya ini berlubang, di tengahnya ini berlubang, betul? Ya, makanya karena ada lubang yang sejajar, maka diberi nama metode cincin, karena cincin itu kan memiliki lubang sejajar ya. Nah, itu adalah nama, pemberian nama sesuai dengan bentuknya ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung volume benda putarnya? Rumusnya adalah pi tetap ya, r kuadrat. Nah, tapi sekarang apa? Yaitu luasannya adalah Y sama dengan Fx ya. Terus diperbesar sepanjang L ya. Jadi jari-jarinya diperbesar sepanjang L, maka di sini saya punya apa? Saya punya Fx. Oh, ini ya. Fx ditambah dengan L dikuadratkan ya. Jadi diperpanjang Fx ditambahkan L dikurangi dengan L kuadrat dx ya. Dikurangi dengan L-nya. Nah, ini integral ya, integral. Gitu ya, dikurangi dengan L kuadrat. Paham sampai di sini? Kenapa kok kurang L? Karena tadi kan ditambah L, berarti harus dikurangi L ya. Nah, itu metode cincin. Sekarang metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung misalnya saya punya Y sama dengan Fx ya. Y sama dengan Fx ini. Nah, ini adalah grafiknya. Ya. Saya batasi oleh sumbu Y. Saya batasi oleh sumbu X ya. Maka terjadi adalah ini bendanya, luas daerahnya. Tapi sekarang saya putar terhadap sumbu Y, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bentuknya seperti ini. Ya.
maka ini luasannya. Yang terjadi ketika diputar berbentuk seperti ini. Ini ada lubang, ya. Kalau ini adalah lubang, yang ini adalah lubang yang tidak sama sejajar jari-jarinya. Nah, kita beri nama rongga, ya. Kita beri nama rongga. Jadi kalau sebuah benda yang dihasilkan karena ada rongganya, maka gunakan metode kulit tabung seperti kalian menghitung luasan kulitnya, ya. Maka rumusnya itu sama dengan seperti rumus keliling lingkaran, yaitu 2pi R kuadrat. R kuadratnya apa? Sejauh ini X, ya. Sejauh rongganya di sini, ya. Nah, sejauh rongganya di sini X gitu, ya. Nah, terus habis gitu apa? Dikalikan fungsinya X Fx dx, ya. Jadi rumus ini adalah rumus yang harus kalian perhatikan, ya. Sehingga ketika nanti mengerjakan soal, saya tidak akan memberitahu ini menggunakan metode cakram kah, menggunakan metode cincin kah, atau menggunakan kulit tabung, ya. Itu kalian harus yang menentukan sendiri. Caranya seperti apa? Dilihat, menghasilkan benda pecal, menghasilkan bentuk seperti ada cincinnya, ataukah menghasilkan seperti rongga, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi sekarang saya lanjutkan, saya berikan contoh soalnya, ya. Ini tulis dulu. Nah, ini ya, sekarang kalian lihat papan tulis, volume benda putar, ya. Ini adalah contohnya, ya, contoh dari volume benda putar. Saya langsung aja buatkan, ada metode cakram, cincin, sama kulit tabung yang tidak saya beritahu bagaimana menyelesaikannya, ya. Tapi habis ini di acara nanti saya tetap saya jawabkan, ya. Contohnya adalah tentukan volume benda putar yang terjadi bila dibatasi oleh grafik Y sama dengan 3 ditambah 2X min X kuadrat, sumbu X, sumbu Y diputar mengelilingi A sumbu X, B sumbu Y, dan C sumbu garis Y sama dengan min 1, ya. Nah, seperti yang biasa ketika kalian mengerjakan soal ini, apa yang terjadi? Gambarkan grafiknya biar kelihatan nanti bentuk yang dihasilkan, bentuk benda putarnya, ya. Apakah cakram, cincin, atau kulit tabung, ya. Sekarang saya gambarkan. Masih ingat ya? Ini adalah menggambar persamaan grafik pada bab 2, ya. Y sama dengan, saya balik, min X kuadrat tambah 2X ditambah 3, ya. Nah, kemudian minnya saya keluarkan, maka sisanya apa? X kuadrat plus 2 saya keluarkan jadi min 2, kemudian plus 3 saya keluarkan jadi min 3, ya. Maka ketika saya pakai pelengkap kuadrat, hasilnya adalah X separuhnya ini adalah X min 1 dikuadratkan, hasilnya apa? Min X kuadrat, terus kemudian 2 turun, min 2 kalikan min 1 plus 2X, kemudian min 1 kuadrat adalah 1 dikalikan min 1 diminta 3 ditambah 4, ya. Maka artinya apa? Artinya adalah grafik ini Y sama dengan min X kuadrat, ya. Ini min X kuadrat digeser kemana? Ke kanan 1, digeser ke atas 4, ya. Seperti ini, digeser ke kanan 1, ke atas 4, ya. Terus grafiknya adalah grafik min X kuadrat, jadi dia menelungkup ke bawah. Ini grafiknya, ya. Pertanyaannya sekarang, grafik sudah tahu, diputar mengelilingi sumbu X, maka saya ambil, ya. Saya ambil seperti ini. Luas daerahnya katakan ini tadi, ya, ini 4, ini 3. Luas daerahnya adalah ini, ya. Saya sederhanakan aja. Nah, ini sumbu X, diputar terhadap sumbu X, ya. Ini titik 3. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian seolah-olah punya gambar seperti ini, ya. Ini adalah bayangannya. Nah, volume benda putarnya adalah ini, ya. Jadi, menghasilkan benda apa? Menghasilkan benda pecal, ya. Berarti ini menggunakan apa? Cakram. Paham? Ini ketika digambar, ya. Sekarang grafik yang sama ini diputar terhadap apa? Sumbu Y. Saya gambarkan, ya. Saya putar terhadap sumbu Y, yang terjadi adalah ini gambarnya, ya. Misalnya tadi saya ilustrasikan ini 4, ini sumbu X, diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ini sumbu putarnya, ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini seolah-olah tadi, ya. Ini grafiknya, paham? Maka karena ada rongga seperti ini, maka gunakan apa? Gunakan metode kulit tabung, ya, gitu. Jadi kalian taunya dari mana? Dari bentuk yang dihasilkan, bukan dari hafalan, ya.
Jadi ini adalah penyelesaian A, cakram, penyelesaian B adalah kulit tabung. Sekarang garis Y sama dengan min 1. Grafik yang sama, saya tulis di sini ya. Grafik yang sama, misalnya ini tadi, ini 3, ini 4, ya ini titiknya 3. Diputar kemana? Diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Min 1 mana? Min 1 misalnya di sini, ya. Nah, ini min 1. Diputar di sini, yaitu Y sama dengan min 1. Maka apa? Yang terjadi adalah ini 23 berikutnya. Nah, ini adalah ya grafiknya. Jadi ada lubang cincin. Nah, di sini ada ininya, ya. Nah, ini adalah apa? Bentuknya. Bentuknya adalah seperti metode apa? Cincin, karena ada lubang, ya. Lubang sejajar. Kalau kulit tabung karena ada apa? Ada rongga, ya. Tuh, jadi kalau cincin adalah menggunakan atau ada lubang sejajarnya. Kalau rongga itu dipakai untuk kulit tabung. Ya, cakram tidak ada lubang, tidak ada rongga, ya. Demikian, ini adalah ilustrasi gambarnya. Setelah ini saya akan jelaskan tentang bagaimana menyelesaikan volume benda putarnya dari soal A, B, dan C, ya. Nah, tulis dulu. Ya, sekarang kita lihat papan tulis ya. Saya lanjutkan untuk jawabannya, ya. Ini jawaban nomor A dulu ya, yaitu diputar apa? Diputar terhadap sumbu X. Ini sumbu putarnya, ya. Ini bendanya tadi, ketika saya gambarkan maka seolah-olah seperti benda pecal. Maka kita gunakan metode cakram. Tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah V sama dengan pi integral batasnya apa ini 0 sampai 3 dari 3 plus 2x min x kuadrat, ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kalian harus apa? Ingat-ingat lagi rumus dasar integral, ya. Maka di sini rumusnya apa? Pi 0 sampai 3, saya sederhanakan aja, ya. Karena ini kelupaan, dikuadratkan dx, ya. Rumusnya adalah pi fx kuadrat, ya. Makanya diganti apa? Diganti kayak tadi, ya. Diganti min x min 1 dikuadratkan x kuadrat dikalikan min x kuadrat, ya. Terus kemudian min 2x kalikan min jadi plus 2x, ya. Ini adalah min 1 tambah 3 jadi plus 4. Nah, ini kuadrat dx, ya. Jadi ketika diselesaikan integralnya apa? Integralnya sebelum diintegralkan disederhanakan dulu. Min ini kuadrat dikuadratkan jadinya apa? Minusnya hilang, yaitu x min 1 pangkat 4, ya. Turun 2-nya, min 2 kalikan ini. Min 8 x min 1 dikuadratkan, nolnya saya pindah ke sini aja, ya. Terus ditambah 4 dikuadratkan jadi plus 16, ya, dx. Nah, ini ya. Seperti yang kemarin, kalau kalian pakai u sama dengan x min 1, du-nya kan sama dengan dx pakai metode substitusi. Jadi ini rumusnya adalah pi, ya. Terus batasnya enggak saya masukkan aja nanti setelah dikembalikan lagi baru saya masukkan 0 sampai 3, ya. Maka jadi apa ini? Jadi U pangkat 4 min 8U kuadrat plus 16 DU, ya. Nih, sehingga penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah pi apa? 1/5 U pangkat 5 terus min 8 1/3 U pangkat 3 plus 16U, ya. Nah, ini sama dengan apa? Kembalikan dulu batasnya. Sebelum dikembalikan batasnya adalah U-nya diganti x min 1 kembali, ya. X min 1 pangkat 5 min 8/3 x min 1 pangkat 3 plus 16 x min 1 batasnya dimasukkan 3 0, ya. 0 sampai 3, ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Seperti yang sebelumnya tadi, yaitu apa? Pi 1/5, ya. X-nya diganti 3 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 5, ya. Dikurangi 0 min 1 pangkat 5 min 1 pangkat 5, ya. Nah, berikutnya min 8/3, ya. Terus X-nya 3 dikurangi 1 2 pangkat 3 dikurangi 0 min 1, ya. 0 min 1 jadi min 1 pangkat 3, ya. Terus ditambah 16 3 dikurangi 1 2 0 dikurangi 1 min 1,
ya. Nah ini. Berarti sampai di sini. Nah, maka di sini diteruskan jawabannya pi 1/5 dari 32 min 1 kalikan min plus 1 ya. Terus dikurangi 8/3. Ini min 1 pangkat 3. Min 1 plus 1 jadi 8 tambah 1 9 ya. Ini 16 kali berapa? 2 ditambah 1 3. Jadi 16 kali 3 ya. Ya, dihitung sekian pi satuan volume ya. Nah, ini untuk penyelesaian metode cakram ya. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, tulis dulu. Sekarang saya lanjutkan ke soal yang B, yaitu diputar terhadap sumbu Y ya. Silakan ditulis. Ya, ini lihat ya. Sekarang ini saya lanjutkan untuk menjawab soal nomor 2, yaitu apabila kurvanya diputar mengelilingi sumbu Y ya. Nah, ini mengelilingi sumbu Y, ini ada sumbu putarnya ya, sumbu Y. Saya punya grafiknya itu ini, terus kemudian seolah-olah diputar ke kiri membentuk gambar seperti ini ya. Kalian lihat di sini ada lubang yang tidak sejajar. Lubang yang tidak tersejajar sama aja dengan rongga ya. Nah, kalau ada rongganya berarti gunakan metode kulit tabung. Nah, kulit tabung rumusnya adalah 2pi lebarnya X ya, lebarnya rongga ini, kemudian apa? Kemudian dikalikan Fx dx ya. Nah, dari sini maka dimasukkan aja rumusnya. Jadi apa? Volume V sama dengan ya. Saya ganti dulu. Sama dengan 2pi ya. Terus batasnya 0 sampai 3 X dikalikan Fx-nya apa? 3 ditambah 2 X min X kuadrat tanpa dikuadratkan ya. Jadi hasilnya adalah 2pi 0 sampai 3 disederhanakan dulu. 3x plus 2x kuadrat min x pangkat 3 dx ya. Diselesaikan integralnya jadinya berapa? 3 kali x, integralnya adalah setengah x kuadrat ditambah 2. Integral ini sepertiga x pangkat 3 dikurangi seperempat x pangkat 4, masukkan 0 sampai 3 ya. Dihitung dengan cara yang sama ya, kayak tadi ya. Dihitungnya cara yang sama atau saya jawabkan aja ya. Sama dengan 2pi 3/2 x kuadratnya ada berapa? 3 kuadrat dikurangi 0 kuadrat ya. Ditambah 2/3 yaitu 3 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 ya. Dikurangi seperempat 3 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4 ya. Dihitung maka nanti sekian pi satuan volume ya. Nah, ini adalah metode kulit tabung. Jadi rumusnya tidak ada Fx kuadrat ya. Jadi 2pi integral x ya. X-nya itu karena ada di sini ya. Ada rongga seluas ini, katakan maksimumnya di sini ya. Ini x. Ya. Paham sampai sini? Kalau paham sampai sini silakan dilanjutkan hasilnya ya ini ya. Hasilnya tinggal dimasukkan hitung-hitungan matematika aritmetika saja ya. Ya, silakan ditulis. Ya, ini anak-anakku sekalian, sekarang saya lanjutkan untuk yang nomor C ya. Nomor C adalah sebuah kurva yang tadi itu diputar mengelilingi seperti ini ya. Mengelilingi garis Y sama dengan min 1. Jadi kalau seandainya saya punya ini adalah sumbu Y ya. Ini adalah grafiknya yang tadi. Nah, ini adalah garis, ini sumbu X ya. Nah, ini adalah ketika diputar terhadap garis Y sama dengan min 1 seperti ini, maka ini menjadi ada lubang sejauh 1 ya. Jadi jari-jarinya 1. Ini terdapat lubang sejajar. Jadi kalau saya gambarkan bentuk volume benda putar yang terjadi adalah ini ya. Tapi nah, karena ada lubang yang sejajar, maka di sini adalah metode cincin. Apa rumusnya metode cincin? Yaitu V sama dengan pi R kuadrat ya. Fungsinya mengalami pelebaran ditambah dengan L, pergeserannya tadi ya. Ini adalah cincinnya, terus dikurangi dengan L-nya itu, sehingga ini sebenarnya tidak dihitung ya. L kuadrat. Nah, ada garis harga mutlak di sini, artinya selalu diambil positif ya. Nah, marilah kita hitung. Ya. Hasilnya adalah apa? V sama dengan pi. Batasnya adalah apa batasnya? Batasnya adalah 0 sampai 3 yang tadi ya. Ini tetap soal yang sama ya. 0 sampai 3. Terus Fx-nya adalah 3 ditambah 2 x min x kuadrat
L-nya adalah ditambah harga mutlak 1 itu, harga mutlak min 1 itu 1, dikuadratkan, dikurangi min 1 dikuadratkan, ya, dx. Nah, sehingga ketika diselesaikan jadi apa? V sama dengan 0 sampai 3, masih disederhanakan dulu ya ini ya, yaitu berapa? 3 tambah 1, 4 ya. Jadi min x kuadrat ditambah 2x plus 4 ya, dikurangi 1 dikuadratkan jadi 1 ya. Ini 0 saya pindahkan kemari, ini A ini saya taruh sini biar tidak numpuk, dx ya. Maka sekarang jangan lupa ini ada kuadrat ya. Nah ini sama dengan apa? Pi 0 sampai 3, masih penyederhanaan ya. Saya ganti kayak tadi, min x separuhnya adalah min 1 dikuadratkan, x kuadrat kalikan minus min x kuadrat, terus turun min 2 jadi plus 2 x, terus 1 dikuadratkan 1 dikalikan minus min 1 ya, 1 dikalikan minus min 1. Nah padahal di sini diminta 4, jadi harus ditambah 5 ya, dikurangi 1. Nah ini ya. Nah ini hasilnya, jangan lupa ini kuadrat ya. Nah jadi sama dengan apa? Ini dx sama dengan masih menyederhanakan integral ya, yaitu ini dikuadratkan jadi x min 1 pangkat 4, terus ini turun jadi berapa? Min 10 x min 1 kuadrat ya. Ini ya, ini turun ke bawah ya, jadi min sekian, terus ditambah dengan 5 dikuadratkan plus 25. Jangan lupa dikurangi 1. Ini dx ya. Kalau ini sudah dx, ini integral kurung kurangnya saya hilangkan ya. Jadi sekarang saya akan menyelesaikan integral V ya, saya taruh sini ya. V sama dengan 0 sampai 3. Katakan U sama dengan x min 1, DU-nya berapa? DU-nya adalah dx ya. Maka yang terjadi apa ini? U pangkat 4 dikurangi 10 U kuadrat ditambah 25 kurangi 1, 24 ya, DU. Nah ini integralnya apa? 1/5, langsung aja saya masukkan ya. U-nya adalah kembali x min 1 pangkat 5 dikurangi 10 x min 1 pangkat 2 ditambah 24 x min 1 ya. Terus ini dimasukkan 0 sampai 3. Nah selesaikan semua ya. Jadi 1/5 berapa? 3 dikurangi 1 dan seterusnya ya. Nggak usah aja ya, ini saya dan seterusnya hitung sendiri aja buat latihan ya. 1, jangan lupa ini ada pi-nya ya, ini kelupaan tidak ada pi-nya, jadi V sama dengan pi. Jadi ini titik pi satuan volume ya. Nah jadi kalian perhatikan di sini jawabannya untuk metode ini adalah jawaban yang C ya. C diputar terhadap apa? Diputar terhadap Y sama dengan min 1 ya. Jawabannya adalah ini, kemudian sederhanakan kayak tadi ya. Nah jadi mengerti ya anak-anak semua ya? Kalau sudah mengerti, nah ini perhatikan. Jadi sekarang setelah kalian melihat video saya mulai dari turunan mulai dari aplikasi integral untuk luas daerah sama untuk menghitung volume benda putar yang ada banyak contoh, kalian pahami. Nah kalau kalian sudah mengerti maka saya akhiri ya. Nah jangan lupa setelah saya membuat video ini, jangan lupa ya kalian subscribe, like, sama komen di bawah ini supaya saya bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Demikian apa yang sudah saya jelaskan, semoga paham. Terima kasih.